Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 7 yang berjudul Kebijakan Pangan dan Pembangunan Pertanian. Sebelum kami presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Indah Julianti dengan NIM belakang 1152. Selanjutnya ada Kadek Dwi Pramesti dengan NIM belakang 1185 dan Gema Purnamasari dengan NIM belakang 1188. Baik, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, di mana saya akan mempresentasikan pokok pembahasan kebijakan pangan dan sektor pertanian pada masa penjajahan. Kebijakan pangan dan sektor pertanian pada masa penjajahan Belanda, di mana seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki wilayah pertanian yang sangat luas, berbeda dengan negara penjajahan yaitu Belanda. Pada masa pemerintahan India, Belanda tidak banyak perhatian yang diberikan pada sektor pertanian. Hal ini tidak lepas dengan sistem perekonomian Belanda, yakni kapitalis. Perkembangan sektor pertanian diserahkan secara penuh kepada kekuasaan permintaan dan penawaran dan membiarkan perkembangan sektor ini atas kekuatan pasar, terutama pada bidang perkebunan. Muncul perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan seperti komoditas kelapa, karet, rempah-rempah, lada, tembakau, teh, dan tebu, menandakan bahwa teknologi perkebunan diserahkan secara mandiri oleh perusahaan perkebunan besar yang hasilnya diekspor ke pasar Eropa sebagai bahan mentah untuk industrial negara tersebut. Namun, pemerintahan Belanda memiliki kebijakan khusus pada sektor beras, selain sebagai bahan makanan pokok untuk pegawai pemerintahan jajahan. Beras digunakan untuk membayar upah pegawai swasta. Tahun 1911, ekspor beras dilarang dan pajak tanah diturunkan agar harga beras di dalam negeri tetap stabil. Dalam bidang produksi, pemerintahan Hindia Belanda menggunakan kebijakan olive flag, yakni program untuk menyebar luaskan cara-cara bertani yang baik. Namun, program semacam ini memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Pada tahun 1933, impor beras diawasi dengan pemberian lisensi dan pengawasan langsung dari pemerintahan. Selain itu, pemerintah mengalahkan perdagangan beras antar pulau atau antar provinsi. Hal ini bertujuan agar persediaan beras stabil dan tidak membuat kenaikan biaya hidup di kota besar. Menjelang tahun 1939 dibentuknya suatu badan pemerintahan khusus melaksanakan dan mengawasi kebijakan pemerintahan dalam bidang pemasaran beras yang bernama Stichting Foodies Millet Funds atau PMF. Badan ini merupakan pendahulu Bulog yang bertugas mengendalikan di bidang pangan yang sangat penting pada pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, Jepang mengambil alih PMF sampai akhir Perang Dunia II. Pada masa pemerintahan Jepang, kebutuhan di bidang pertanian ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan militer bersamaan dengan kebijakan Jepang dan ditambahkan dengan kebijakan beras pada pemerintahan Indonesia selama 20 tahun setelahnya, di mana ekspor hasil pertanian dan perkebunan merupakan sumber devisa terbesar sampai akhir tahun 1960-an. Sehingga struktur perekonomian seperti hal tersebut memerlukan kebijakan harga beras rendah dan tingkat upah yang rendah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, materi yang kedua ada kebijakan pangan dan pembangunan pertanian di Indonesia pada masa kemerdekaan, yaitu Orde Baru atau Orde Lama. Kebijakan pangan di Indonesia pada masa kemerdekaan. Setelah 1 abad, teori Malthus akhirnya terbantahkan. Malthus memprediksi akan terjadinya kelaparan karena tidak seimbangnya kemampuan lahan untuk pangan dengan pertambahan penduduk. Karena pesatnya ilmu pengetahuan, kemudian terjadilah revolusi hijau atau Green Revolution, di mana revolusi hijau ini dimulai dengan penemuan persilangan jenis gandum yang responsif terhadap pupuk yang kemudian disilangkan ke varietas asal Jepang. Dihasilkanlah tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Selanjutnya, pada awal 60-an,
IRRI atau International Rice Research Institute sebagai lembaga riset dan penelitian beras mengembangkan rekayasa genetika dengan mengembangkan padi ajaib, di mana ditemukan padi dengan umur pendek dengan jumlah produksi relatif besar. Di era Orde Baru, pada saat pemerintah bercita-cita mewujudkan swasembada pangan, pengembangan rekayasa genetika sungguh sangat membantu untuk mewujudkannya. Pada masa penjajahan Belanda dulu, bidang pertanian banyak dikembangkan untuk kepentingan pemerintah, penjajah, dengan menerapkan metode tanam paksa. Banyak hasil pertanian yang favorit dan legendaris di pasaran internasional, seperti rempah-rempah, tembakau, kopi, tebu, dan lain-lain. Di masa penjajahan Jepang, dengan metode kerja rodi, Jepang memaksa para petani menanam berbagai hasil pertanian untuk kepentingan mereka, seperti beras, jagung, dan pohon jarak sebagai bahan bakar. Selanjutnya itu pembangunan pertanian pada masa kemerdekaan. Pada awalnya, pertanian masih bersifat primitif, dengan hanya memanfaatkan kondisi alam saja. Sebenarnya, pertanian di Indonesia sudah mengenal padi sebagai varietas utama yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Budidaya padi di lahan yang basah pun sudah dilakukan sejak dulu di daerah Jawa dan Bali. Sedangkan metode pertanian di lahan yang kering sudah dilakukan di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tetapi dengan seiring berkembangannya zaman, pertanian di Indonesia sudah semakin modern seperti yang dapat kita lihat sekarang. Jika zaman dahulu para petani hanya menggunakan sapi untuk membajak sawah, tetapi jika dilihat sekarang para petani sudah menggunakan alat traktor untuk membajak sawah. Jika dibandingkan dengan dulu, dari cara membajak saja sudah bisa dilihat perkembangannya. Selain dapat mempercepat pekerjaan, hal itu tentu akan membuat para petani menjadi ringan dalam melakukan pekerjaannya. Pertanian pada masa kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia langsung berkonsentrasi untuk membangun sektor pertanian di segala bidang. Departemen yang mengurusi bidang perikanan laut itu pun sudah ada sejak kabinet pertama kali dibentuk. Melalui Kementerian Kemakmuran Rakyat yang dipimpin oleh Menteri Mr. Syarifuddin Prawira Negara, terbentuklah Jawatan Perikanan yang mengurusi kegiatan-kegiatan perikanan darat dan laut. Program swasembada beras sesungguhnya pula sudah direncanakan di era Soekarno. Mengenai diversifikasi tanaman pangan itu pun sudah dipikirkan di era Soekarno. Program swasembada beras pada tahun 1956 tetap dilanjutkan melalui program Setra Padi yang diatur oleh Yayasan Badan Pembelian Padi. Pada tahun 1963, Soekarno memasukkan jagung sebagai bahan pangan pengganti selain beras. Dan pada tahun 1964 menerapkan pajak usaha tani. Hal ini menyesuaikan dengan kultur bercocok tanam dari petani yang biasanya memvariasikan antara tanaman padi dan jagung. Untuk pertama kalinya, pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Penyangga Pangan yang disebut Badan Urusan Logistik atau Bulog pada tanggal 14 Mei 1967. Tugas pokok dari Bulog adalah berfungsi sebagai agen pembeli beras tunggal. Berdirinya Bulog sejak awal diproyeksinya untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme, yakni stabilitas harga beras dan pengadaan bulanan untuk PNS dan militer. Pertanian pada masa Orde Baru. Setelah masuk ke era Orde Baru, pembangunan di sektor pertanian tetap menjadi prioritas program kerja kabinet. Soeharto punya ambisi yang kuat untuk mempercepat swasembada beras yang belum pernah dicapai sejak masa kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan mengadopsi program Revolusi Hijau sejak tahun 1974. Sayangnya, program yang berbiaya mahal tersebut ternyata hanya menghasilkan swasembada beras pada tahun 1984 sampai 1986 berdasarkan laporan statistik pertanian dari BPS. Sesudahnya, Indonesia kembali menjadi pengimpor beras, bahkan menjadi pengimpor beras terbesar di Asia Tenggara.
Program revolusi hijau ini pun hanya menguntungkan petani kaya atau pemilik lahan dengan luas lahan lebih dari 1 hektar. Setelah beras, pemerintah berusaha untuk menutupi kekurangan pasokan dalam negeri dan impor dengan mendatangkan impor gandum. Bila semula diberikan kewenangan ke Bulog, maka kewenangan untuk mengimpor gandum itu pun akhirnya diserahkan ke swasta. Awalnya pemerintah mencoba untuk membudidayakan jenis tanaman gandum, tetapi upaya ini sulit terwujud karena tanaman gandum memang kurang cocok untuk jenis tanah pertanian di Indonesia. Dalam rangka untuk mendukung program pertanian pangan, pemerintah di era Orde Baru mempunyai cukup banyak pembangunan infrastruktur pendukung, misalnya seperti pembangunan irigasi, pendirian pabrik pembuatan pupuk urea, dan pembangunan pusat-pusat penelitian tanaman pangan. Sayangnya, keseluruhan sarana dan prasarana pendukungnya masih difokuskan pada jenis tanaman beras. Presentasi selanjutnya yaitu materi tentang pembangunan tanaman non-pangan. Sektor pertanian di Indonesia juga terdapat tanaman non-pangan, di mana tanaman non-pangan meliputi tanaman mangga, jeruk, karet, lada, teh, tembakau, kelapa, kelapa sawit, kakao, dan lain-lain. Tanaman non-pangan ini sering juga disebut sebagai tanaman tahunan, tanaman perkebunan, dan tanaman pohon. Selanjutnya yaitu perkembangan tanaman non-pangan. Perkembangan tanaman non-pangan ini pada penjajahan Belanda diserahkan kepada perusahaan besar perkebunan milik swasta Belanda. Dan untuk perkebunan rakyatnya boleh dikatakan dibiarkan berkembang sendiri. Tanaman perkebunan ini tumbuh di ladang kering karena kurangnya perhatian pemerintah dan banyak milik rakyat. Ladangnya terlantar kosong dan tidak ditanami. Pertengahan 1970-an ketika tanaman pangan padi telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, barulah tanaman non-pangan tersebut diperhatikan pemerintah. Direktorat Tanaman Perkebunan mengembangkan bibit unggul dan tanaman perkebunan baru, di antaranya seperti tanaman kakao, vanili, jeruk, kelapa, kelapa sawit, dan sebagainya. Bibit unggul ini juga disuntikan kepada masyarakat dengan bantuan kredit, sehingga dikenal dengan adanya RPTE, yaitu Rencana Pengembangan Tanaman Ekspor. Untuk di daerah Bali dan daerah lainnya, tanaman perkebunan yang menonjol adalah cengkeh dan vanili. Setelah produksi berhasil ditingkatkan dengan sangat dramatis, masalah pemasarannya terserah kepada rakyat. Jadi panen yang berlimpah itu ternyata agak terlantar. Sehingga timbul gagasan untuk membuat pabrik rokok baru agar cengkeh rakyat tertampung. Juga gagasan mendirikan badan penyangga harga untuk komoditas tertentu yang telah terbentuk atas inisiatif swasta, yaitu adalah BPPC, yaitu Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh. Namun BPPC tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk menangani masalah pemasaran cengkeh. Akhirnya kepada para petani disarankan untuk menebang pohon cengkehnya dengan biaya sendiri untuk menjaga agar harga tetap stabil. Mengenai kebijakan pemasaran ini mungkin ada baiknya kita membandingkan cara yang dilakukan di negara lain. Misalnya di negara Brasil, pada saat panen kopi, produksi kopi melonjak dengan tajam. Pada saat itu pemerintah Brasil membeli kopi rakyat dan dibuang ke laut hanya untuk mempertahankan harga. Berbeda halnya dengan negara maju Eropa dan Amerika Serikat, di mana pada saat kelebihan produksi, pemerintah membeli hasil produksi rakyat untuk kemudian karena tidak adanya pembeli potensial, maka disumbangkan ke luar negeri. Sesungguhnya, dengan laju pertumbuhan sekitar 4,5% per tahun, subsektor perkebunan adalah salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan yang konsisten baik ditinjau dari areal maupun produksi. Secara keseluruhan, areal perkebunan meningkat dengan laju 2,6%
6% per tahun. Pada periode 2000 sampai 2003, misalnya total area pada tahun 2003 mencapai 16,3 juta hektar. Dari beberapa komoditas perkebunan yang penting di Indonesia yaitu seperti karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu. Peran sektor pertanian yang pertama yaitu menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Lalu yang kedua, meningkatkan permintaan akan produk industri, dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Yang ketiga, menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian. Yang keempat, meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi oleh pemerintah. Lalu yang kelima, memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan. Bahan struktur. Besarnya sumbangan dari banyak sekali macam sektor perekonomian terhadap penghasilan nasional atau terhadap produk domestik bruto akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur perekonomian. Misalnya negara agraris yang perekonomiannya lebih besar didukung oleh sektor pertanian. Begitupun dengan negara yang menerima sebutan negara industri. Tentunya sumbangan sektor industri yang menonjol di negara tersebut. Contohnya negara Singapura yang melaksanakan perubahan terhadap struktur perekonomiannya dari negara agraris ke negara jasa. Hal demikian juga terjadi di Bali yang dari sektor agraris ke sektor jasa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.